Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Sandra Pobela, NIM 43141949, kelas Pendidikan Biologi A, mahasiswi semester 3 Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ekosistem untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi yang diampu oleh Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI MSI. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep ekosistem. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh A.G. Tansley, seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris. Menurutnya, ekosistem adalah suatu sistem yang saling terkait antara organisme hidup dan organisme yang tak hidup atau lingkungan fisiknya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekosistem. Ciri-ciri ekosistem yaitu memiliki sumber energi yang konstan, umumnya cahaya matahari atau panas bumi pada ekosistem yang ditemukan di dasar laut yang dangkal. Yang kedua yaitu populasi makhluk hidup mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik. Ketiga, daur materi yang berkesinambungan antara populasi dan lingkungannya. Dan yang terakhir, terdapat aliran energi dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada komponen ekosistem. Berdasarkan sifatnya, komponen ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik sendiri itu meliputi semua makhluk hidup di bumi, seperti tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme. Sedangkan faktor abiotik yaitu meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan temperatur. Selanjutnya yaitu tipe-tipe ekosistem. Secara umum terdapat 3 tipe ekosistem, yakni ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama yaitu ekosistem air atau akuatik. Ekosistem air ini dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Selanjutnya yaitu ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe struktur vegetasi tumbuhan dominan disebut bioma. Vegetasi suatu jenis bioma memiliki penampakan yang sama dimanapun bioma tersebut ditemukan. Penyebaran jenis-jenis bioma dipengaruhi oleh iklim. Dan yang terakhir yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya bendungan, hutan tanaman produksi, agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, dan perkebunan kopi. Selanjutnya yaitu sistem interaksi antara komponen biotik dan biotik. Biotik adalah makhluk hidup yang ada di dalam setiap ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki peranan dalam keseimbangan ekosistem. Dalam interaksi antara biotik dan biotik, dalam ekosistem terdapat 6 jenis interaksi dalam ekosistem, yaitu intraspesifik, interspesifik, simbiosis, antibiosis, aleopati, dan netral. Yang pertama yaitu interspesifik. Interspesifik adalah jenis interaksi yang terjadi antara jenis makhluk hidup yang berbeda dalam satu komunitas. Yang kedua yaitu intraspesifik. Intraspesifik adalah jenis interaksi yang terjadi antar makhluk hidup dalam satu spesies yang sama di dalam satu ekosistem. Yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup di dalam satu ekosistem. Simbiosis ini dapat bersifat menguntungkan atau bahkan merusak makhluk hidup yang lain. Yang keempat yaitu antibiosis.
Interaksi antibiosis adalah interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan racun untuk membunuh dan melumpuhkan makhluk lainnya. Yang kelima yaitu aleopati. Interaksi aleopati memiliki kemiripan dengan interaksi antibiosis. Kedua jenis ini sama-sama menghasilkan racun yang mampu mematikan atau menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Interaksi aleopati biasanya hanya terjadi dalam dunia tumbuhan. Yang terakhir yaitu netral. Interaksi netral adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling merugikan dan juga tidak saling menguntungkan. Hal ini akibat dari kebutuhan dua makhluk tersebut berbeda walau tinggal dalam satu ekosistem yang sama. Selanjutnya yaitu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bercabang. Rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Bahan-bahan yang diuraikan itu akan kembali digunakan oleh produsen, sehingga daur materi dan energi tidak pernah terputus. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sangat kompleks. Pada proses makan dan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja. Misalkan, jagung selain dapat dimakan oleh ayam, juga dapat dimakan oleh burung. Begitu juga dengan hewan, tidak hanya memakan satu jenis makanan dan hewan tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan lainnya. Misalnya tikus dapat dimakan oleh ular atau burung elang atau rubah. Berdasarkan fakta di atas, rantai makanan dapat berhubungan satu sama lain dan membentuk hubungan kompleks dan disebut sebagai jaring-jaring makanan. Yang terakhir yaitu interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama yang saling berinteraksi. Contoh komunitas misalnya komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme seperti padi, belalang, burung, ular, dan dulma. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Itulah paparan materi ekosistem. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.